Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa arahato sama sambuddhassa. Baik, kita bertemu lagi di kelas Abhidhamma ya. Sudah cukup banyak yang kita pelajari. Sudah sampai ke bab kedua. Kalau bab ini selesai berarti Anda sudah belajar tentang nama ya. Makhluk hidup itu kan hanya nama dan rupa kan, atau pancakanda, pancaskanda ya. Nah, nama itu sebenarnya ya hanya cita dan cetasika yang Anda sudah pelajari. Jadi pemahaman Anda tentang nama sudah menjadi semakin lengkap. Sampai kelas kemarin kita sudah belajar berapa jenis cetasika. Yang pertama adalah cetasika kelompok pertama disebut apa? Bahasa Palinya ada yang tahu nggak? Anya semana, arti bahasa Indonesianya apa? Faktor mental umum, artinya apa? Bisa muncul di kusala cita, bisa muncul di akusala cita dan seterusnya ya, umum gitu. Tetapi meskipun mereka umum masih dibagi lagi menjadi dua sub kelompok. Yang pertama adalah 7 cetasika yang disebut sabak cita sadarana, yaitu 7 faktor mental yang universal, yaitu muncul bersama dengan semua cita ya. Cita apapun muncul selalu ada 7 ini. Jadi 7 ini membentuk energi mental sebagai pembentuk proses kognisi yang paling sederhana. Kemudian sub kelompok yang kedua adalah 6 cetasika yang disebut sebagai pakinaka cetasika, atau munculnya sesekali aja. Maksudnya sesekali itu dia tidak muncul bersama dengan semua cita ya. Tapi dia bisa muncul dengan kusala cita, bisa juga muncul dengan akusala cita dan jenis cita yang lain ya. Jadi ada 13 jenis faktor mental yang umum. Kemudian kelompok yang kedua adalah apa yang disebut sebagai akusala cetasika, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Akusala cetasika ini muncul karena sesuai dengan namanya akusala, tidak baik. Jadi dia kalaupun muncul harus muncul bersama akusala cita saja. Tidak bisa muncul dengan wipaka cita, tidak bisa muncul dengan kirya, tidak bisa muncul dengan mahakusala ya. Dia kalaupun muncul selalu muncul bersama dengan akusala cita. Tapi walaupun demikian ada yang selalu muncul juga universal, ada juga yang munculnya di cita-cita tertentu saja ya. 4 kelompok yang pertama atau moha catuka ya, 4 kelompok yang diawali dengan moha itu mempunyai nama sabak akusala sadarana. Kalau tadi Anda mendengar sabak cita sadarana kan, sabak itu semua, cita itu kesadaran gitu ya. Jadi muncul bersama dengan semua cita. Kali ini sabak akusala sadarana muncul bersama dengan semua akusala cita. Jadi kalau 12 akusala cita, itu cita yang manapun muncul itu selalu ada yang 4 ini ya, selalu ada yang 4. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah loba 3 atau loba 3 ya, dimulai dengan loba, berarti loba titik mana. Kemudian kelompok yang keempat adalah dosa catuka, catur ya, kelompok 4 yang diawali dengan dosa, yaitu dosa isa macarya kukuca. Kalau moha tadi apa? Moha ahirika anotapa udaca ya. Kemudian 3 kelompok yang terakhir adalah tina mida
wicikicca. Bagus. Berarti kita udah belajar berapa? 13 plus 14 ya, 27 ya. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke jenis cetasika yang berbeda, yaitu sobana cetasika atau cetasika yang indah. Sesuai lagi dengan namanya, cetasika yang indah ini kalau dia muncul, dia akan selalu muncul dengan sobana cita atau kesadaran yang indah ya. Ada berapa jenis kesadaran yang indah? 59 atau 91 ya. Jadi selain akusala cita dan ahituka cita, itu selebihnya adalah kesadaran yang indah atau sobana cita. Jadi cetasika inilah sesungguhnya yang membuat cita tadi disebut sobana, disebut indah atau disebut kusala karena faktor mental yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, mari kita lihat. Oh maaf, minggu lalu kita masih belum menyelesaikan 3 jenis cetasika yang akusala kan ya. Kita akan lihat yang pertama nomor 12 berarti ya tina atau kemalasan. Ini adalah kemalasan cita atau cita gelanya. Jadi lambannya cita. Nanti yang mida itu adalah kemalasan atau lambannya atau penyakit ya. Jadi cita gelanya itu penyakit untuk cita. Nanti yang mida itu adalah penyakit untuk cetasika. Kemalasan karakteristiknya adalah ketiadaan usaha, anusaha lakana. Nggak ada usaha, artinya ya karena malas, kekurangan energi ya, jadi citanya menjadi tumpul karena kekurangan energi ya, tidak ada usaha juga sehingga cintanya menjadi, Anda sering kalau bermeditasi Anda diminta untuk mengamati nafas, Anda ingin mengamati nafas gitu, tetapi citanya berat sekali, tidak bisa untuk mengamati nafas. Pernah kan mengalami seperti itu? Hal ini karena citanya kurang energi. Ya, ingin nafas masuk, nafas keluar diamati, tapi nggak bisa. Anda berjuang keras untuk bisa mengamati nafas masuk, nafas keluar. Batin Anda tidak lari ke sini, tidak lari ke sana, ingin mengamati nafas, tetapi berat sekali gitu. Ya, nah ciri-ciri ini adalah ciri-ciri batin Anda kekurangan usaha, kekurangan energi, tina, mida sedang menguasai batin Anda ya. Kemudian fungsinya adalah menghilangkan energi ya. Jadi batin menjadi sangat tumpul dan sangat lamban. Kadang dalam bermeditasi Anda melamun ya, Anda tahu Anda sedang melamun, terjebak, terperangkap dalam lamunan. Kemudian Anda ingin keluar dari lamunan tapi nggak bisa juga. Sering ya mengalami hal seperti itu. Inilah bagaimana tina mida itu sedang mencengkeram batin Anda ya. Manifestasi atau perwujudannya adalah tenggelamnya dhamma yang muncul bersama. Artinya cita dan cetasika yang muncul bersamanya tenggelam bersama-sama. Ketiduran nanti efeknya, merasa mengantuk, yaitu cetasika yang ke-13 mida ya. Jadi tenggelam, seperti batin Anda seperti kayak ketarik gitu. Ketarik terasa sekali dan Anda ingin keluar dari tarikan itu tapi tidak bisa. Karena apa? Karena batin nama Anda sedang kekurangan tenaga, kekurangan energi ya. Sebab terdekatnya adalah perhatian yang tidak bijaksana terhadap ketidakpuasan dan kemalasan. Jadi kalau rasa malas itu muncul karena adanya perhatian yang tidak bijaksana. Minggu lalu sudah saya tekankan berkali-kali apa itu yang disebut perhatian yang tidak bijaksana, yaitu perhatian yang melihat sesuatu dalam konteks kebalikan dari anicca, dukkha dan anatta, yaitu kekekalan, ada yang kekal, kemudian memberikan kebahagiaan, dan kemudian ada si aku, ada identitas diri ini. Kemudian juga yang keempat adalah subha, menganggap bahwa ada keindahan di dalam kehidupan ini ya. Nah, ini adalah contoh atau keadaan di mana batin sudah mulai tidak bijaksana, memperhatikan sesuatu secara tidak bijaksana. Karena sesungguhnya perhatian yang bijaksana adalah melihat segala sesuatu nama dan rupa sebagai anicca, dukkha, anatta dan asubha. Bagus. Nah, kali ini yang tidak bijaksana yang dilihat adalah ketidakpuasan gitu. Ya. Karena senantiasa batin yang tidak puas
Ciri dari batin yang tidak puas itu apa? Dia selalu lari ke sini, lari ke sana, tidak pernah mau berhenti di satu objek. Paham? Ya, misalkan di depannya ada nafas, diminta untuk mengamati nafas masuk, nafas keluar, dia tidak puas dengan nafas, akhirnya batin lari keluar dari nafas. Ya. Kemudian nanti keluar dari nafas, misalkan memikirkan objek A gitu. Sebentar saja dia memikirkan, dia lari lagi, lompat lagi ke objek B. Kenapa? Karena dia tidak puas dengan objek A juga. Paham? Sebentar saja memikirkan objek B, dia lompat lagi memikirkan objek C. Kenapa? Karena dia tidak puas dengan objek B. Jadi batin selalu lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, sehingga energinya habis. Ya. Tenaganya habis. Nah, karena inilah maka akhirnya batin menjadi kekurangan energi dan akhirnya timbul rasa malas. Malas di sini itu tidak hanya sebatas Anda ingin membersihkan rumah atau kamar Anda, tapi Anda malas untuk mengerjakannya. Tidak, di dalam meditasi itu terasa sekali. Anda ingin mengamati nafas tapi berat sekali, nggak bisa gitu. Dan atau Anda ingin keluar dari lamunan Anda tapi nggak bisa, kayak nggak berdaya untuk keluar gitu, karena benar-benar batinnya sedang tumpul, sedang lemah, sedang kekurangan energi ya. Nah, itu adalah sebab terdekat. Juga perhatian yang tidak bijaksana terhadap kemalasan itu sendiri. Dia terlalu menikmati kemalasan, tenggelam di dalam kemalasan, tidak menyadari bahwa kemalasan ini juga adalah fenomena yang muncul dan kemudian harus lenyap. Tetapi walaupun kemalasan lenyap, dia freeze, dia pause, dia hentikan, ditangkap, diolah di dalam hati, kemudian dinikmati lagi di dalam hati, ya, berkhayal karena pengaruh dari delusi, moha, jadi batinnya berkhayal. Kemudian yang nomor berikutnya adalah mida atau kantuk. Tadi sudah saya katakan ini adalah kayak gelenya atau penyakit untuk cetasika. Ya, tina dan mida itu sesungguhnya selalu muncul bersama-sama, tidak bisa muncul satu persatu. Dia selalu muncul berdua, dan secara kolektif keduanya, tina dan mida, disebut sebagai salah satu dari panca niwarana atau 5 rintangan batin. Nah, 5 rintangan batin ini bisa diatasi dengan faktor jana yang apa? Apa yang bisa mengatasi tina dan mida? Nah, Anda tinggal pakai logika saja. Tadi kan batin yang malas dan mengantuk ini kan kekurangan energi. Berarti untuk mengatasinya harus menggunakan cetasika yang bisa membangkitkan energi. Yaitu apa? Witaka, bukan wiryanya, witaka. Karena witaka adalah, ingat, karakteristiknya pergerakan batin ke objek. Dia sifatnya bergerak terus menuju ke objek. Ya, jadi ada pembangkitan energi di sana, bukan wiryanya tapi witaka. Faktor jana yang disebut witaka kan? Betul ya? Tina mida, betul kan? Ya, oke. Jadi bisa diatasi dengan witaka, cetasika yang disebut witaka, salah satu dari faktor jana ya. Kemudian kantuk ya, saya terjemahkan sebagai kantuk. Ini sepertinya yang paling tepat, bukan kelambanannya. Kantuk, mengantuk, nanti Anda jatuhnya mengantuk. Jakpakun. Besok habis baca, habis pindah patakun. Karakteristik tidak bugar ya, ketidakbugaran dari mental. Kemudian fungsinya adalah menutupi, jadi onahana rasa itu jadi apa? Menutupi itu maksudnya jadi membuat pengamatan kita untuk mengamati karakteristik asli dari fenomena jadi seperti seolah-olah buram gitu. Makanya di dalam sutta sering diberi contoh seperti melihat bayangan wajah kita sendiri di dalam air, yang air tersebut dipenuhi lumut, kotoran, ya sampah-sampah, sehingga kita nggak bisa melihat bayangan wajah kita gitu. Ya, itu fungsi dari mida ya. Kemudian sehingga 3 karakteristik universal yaitu anicca, dukkha dan anatta pun juga tidak terlihat ya, itu fungsi menutupinya. Perwujudannya, manifestasinya adalah tenggelam atau mengantuk, akhirnya tertidur ya. Jadi
Kalau tindak midak sedang menguasai batin Anda saat ini, maka Anda juga tidak akan bisa menikmati kelas abhidhamma ini, ya. Ingin mendengar tapi kok nggak bisa, semakin diperhatikan, ingin difokuskan lagi kok tetap saja nggak bisa. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu. Batin kekurangan energi, kekurangan usaha, ya. Jadi seperti apa? Contoh yang mungkin lebih tepat, batin Anda seperti terpenjara kan, di penjara ingin keluar nggak bisa gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Di Sutta itu ada satu contoh tentang Raja Pasenadi. Jadi Raja Pasenadi pada suatu hari dia makan besar gitu, ya. Dia makan sepuas-puasnya sampai kekenyangan dan tiba-tiba dia merasa ngantuk gitu. Dia tanya ke Buddha, Bante, kok saya merasa tidak nyaman ya setelah makan kekenyangan. Dan kemudian Buddha berkata, orang serakah yang banyak makan itu benar-benar menderita dengan cara seperti itu gitu, ya. Seorang yang malas, serakah, rakus terhadap makanan, suka merebahkan diri, sama itu seperti babi hutan. Yang berguling-guling ke sana kemari, maka orang bodoh seperti ini akan terus-menerus dilahirkan gitu. Itu contoh di dalam sutta. Tapi ada contoh lain yang bagus. Yang Arya Mahamoggallana Anda tahu nggak? Ya, pada suatu hari dia bermeditasi, dia mengantuk gitu. Itu ya, sampai kemudian diingatkan. Apa setelah itu? Setelah itu dia jadi arahat loh. Jadi kalau Anda ingin jadi arahat, mengantuk dulu nggak apa-apa. Sebab terdekat kemunculan dari rasa kantuk adalah perhatian yang tidak bijaksana terhadap kepuasan atau rasa jenuh, ketidakpuasan atau rasa jenuh, ya. Dan juga sama dengan yang tadi, kemalasan, ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, akusala cetasika yang terakhir, yang nomor 14 adalah keraguan-raguan. Kita sudah bertemu ini pada saat kita mempelajari moha mula cita. Ya, ada salah satu cita yang berasosiasi dengan keraguan-raguan, ya. Keraguan-raguan di sini yang dimaksud adalah keraguan spiritual, ya. Kalau menurut Buddhism, walaupun itu nanti akan saya jelaskan. Kalau keraguan spiritual itu adalah ketidakmampuan batin untuk memberikan keyakinan, kepercayaan kepada Buddha, kepada Dhamma, Sangha, dan juga praktek atau latihan meditasinya, ya. Atau kalau dalam sutta itu keraguan-raguan terhadap benar nggak sih ada kehidupan masa lampau, terhadap khanda masa lampau, ayatana masa lampau, dhatu masa lampau, atau benar nggak sih nanti akan ada juga kehidupan masa depan gitu, ya. Jadi itu keraguan yang saya rasa sudah kita pelajari pada saat kita membahas tentang cita, ya. Karakteristiknya mudah, yaitu ya ragu, batin akan selalu berada dalam keraguan-raguan, ya. Fungsinya adalah ya batinnya bergerak ragu-ragu, ya. Kemudian manifestasinya ketidakpastian atau senantiasa mengambil berbagai sisi, ya. Datang ke DBS enggak ya? Oh sepertinya enggak sih, enak datang ke SBD gitu. Dibalik. Nanti batin akhirnya menoleh lagi ke DBS, nanti menoleh SBD lagi. Jadi selalu, nah, Anda masih ingat perumpamaan waktu kita membahas moha mula cita apa? Seperti batu yang bulat kan, selalu menggelinding kan, tidak pernah bisa berdiam di satu objek dengan firm, menggelinding terus, berubah terus gitu. Jadi itu sifat dari wicikicca, ya. Kalau sebab terdekatnya adalah perhatian yang tidak bijaksana saja, ya, terhadap apapun, terhadap objek mental atau objek batin apapun. Jadi kalau di Sutta di Digha Nikaya itu ada perumpamaan seperti ini. Ada seorang petualang yang mengembara masuk ke dalam hutan, tetapi dia diberi informasi oleh orang-orang desa bahwa hutan ini di dalam itu ada perampok. Sudah banyak terjadi perampokan di dalam hutan, dan biasanya perampok tidak membiarkan korbannya bisa keluar hidup-hidup. Tetapi dia mau nggak mau harus masuk ke hutan, harus menyeberangi hutan ini, ya, sehingga dia beranikan diri untuk menyeberang, tetapi masuk ke dalam hutan.
Tetapi selama perjalanan dia selalu dicekam oleh rasa kecemasan, kekhawatiran, jangan-jangan nanti saya dihadang perampok. Akhirnya dia berhenti sebentar, menoleh sini, menoleh sana, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau ada suara ranting, suara apa, dia segera curiga, ini jangan-jangan perampok sedang mengintai saya. Akhirnya dia nggak berjalan. Nah, akhirnya dia cuma diam saja, melihat segala kemungkinannya. Jadi akhirnya dia nggak sampai ke tujuan. Gitu. Dan kalaupun akhirnya sampai ke tujuan, itu pun hanya setelah melakukan perjuangan yang sangat keras dan lama sekali gitu. Jadi perumpamaan ini dipakai Buddha di dalam sutta untuk menggambarkan bahwa wicikicca ini sangat merusak. Keraguan-raguan ini sangat merusak latihan kita. Kalau Anda sudah ragu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, atau latihan praktek teori meditasi yang diajarkan kepada Anda, maka Anda juga tidak akan mengalami kemajuan seperti seorang petualang tadi yang akhirnya hanya diam saja ketakutan gitu, tidak melakukan perjalanan gitu. Kemudian jadi ada kalimat pati antaraya karati dattaba, harus dipahami sebagai antaraya, bahaya dari praktek ya, karena bahaya dari latihan, sebagai bahaya di dalam latihan kita maksudnya ya. Kalau Anda batin dikuasai oleh wicikicca, maka latihan Anda akan berada dalam status bahaya. Kenapa? Karena wicikicca ini adalah salah satu dari panca ya. Kalau Anda tidak mampu mengatasi panca niwarana atau 5 rintangan batin, maka tidak akan ada samadhi ya. Tidak ada samadhi berarti tidak ada kemampuan untuk melihat fenomena secara netral atau apa adanya, ya kan? Jadi Anda harus mempunyai samadhi yang cukup supaya Anda bisa melihat sesuatu sesuai dengan realitas yang ada atau apa adanya ya. Nah, wicikicca sebagai pancaniwarana ditekan oleh faktor jana yang apa? Yang mana? Bagus ya, ditekan oleh wicara. Oke, bagus. Mari kita lanjutkan. Dari Abhidhamma Sanggaha, syairnya akan Anda baca dulu. Yang pertama, keyakinan, rasa malu, indah universal, artinya dia muncul bersama dengan kesadaran yang indah ya. Dan karena dia universal berarti dia selalu muncul, kalau muncul dia bersama dengan kesadaran yang indah, tidak dengan kesadaran yang lain. Bahasa Palinya mari kita baca satu-satu. Saddha kaya pasadi, cita pasadi, kaya lahuta, cita lahuta, kaya muduta, cita muduta, kaya kamanyata, cita kamanyata, kaya pagunyata, cita pagunyata, kayu jugata, citu jugata. Cukup ya, jadi itu nama 19 kesadaran indah yang universal. Kemudian kita lihat satu persatu. Saddha atau keyakinan ini mulai menarik ya.
karena berkaitan dengan faktor mental yang harus terus-menerus kita kembangkan, ya. Anda harus paham apa yang dimaksud, apa ciri karakteristik dari semua faktor mental universal indah atau semua faktor mental yang indah nantinya, ya. Karakteristiknya adalah meyakini atau mempercayai sesuatu, ya. Jadi karena dia muncul di Sobhana Citta, ya, berarti saddha yang ini tidak muncul di akusala citta, ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, berarti saddhanya yang seperti apa? Kalau di dalam kitab kan tadi disebutkan saddha terhadap tiratana dan latihan, ya. Jadi tapi di kitab-kitab yang lain juga ada pertanyaan, lalu kalau saddha ini hanya saddha terhadap tiratana dan latihan, berarti umat yang memeluk agama lain berarti tidak mempunyai saddha. Karena dia kan tidak mempunyai saddha terhadap tiratana dan latihan. Makanya di kitab yang lain dijelaskan seperti ini. Kita harus melihat fungsinya dulu, ya. Fungsinya adalah memurnikan. Seperti batu permata yang berfungsi untuk memurnikan air. Itu maksudnya begini. Dulu di masa lalu ada seorang raja yang disebut Raja Cakkawati atau Raja Universal. Dia menguasai seluruh dunia ini, ya. Nah, raja ini mempunyai batu ajaib yang disebut batu permata yang bisa memurnikan air, ya. Jadi apabila raja ini beserta pasukan dan pengawalnya itu pergi keluar kota, biasanya dia keluar masuk hutan dan menyeberangi sungai. Pada suatu hari dia menyeberang sungai dengan arus yang tidak cukup deras. Dia tentara semua, bala tentara dia, pembantu-pembantu dia, kuda, keretanya semua menyeberang sungai, sehingga akhirnya setelah melewati sungai tersebut kan airnya menjadi keruh, kan. Nah, begitu sampai di seberang yang sana, rombongan berhenti dan kemudian raja memerintahkan pengawal pribadinya untuk ambilkan air, saya ingin minum, gitu, ya. Nah, karena air sedang keruh, akhirnya pengawal pribadinya membawa batu ajaib tadi, ya. Dan dikatakan bahwa kalau batu ajaib ini dimasukkan ke dalam air, maka semua kotoran, lumpur semua langsung mengendap. Ya, mungkin kalau zaman modern seperti apa? Kaporit, ya. Bener nggak sih? Itu semua kotoran mengendap, ya. Nah, jadi Raja Cakkawati juga mempunyai ini, batu seperti ini yang membuat air yang keruh menjadi mengendap, gitu. Nah, setelah airnya menjadi kotorannya mengendap, maksud saya. Setelah airnya itu menjadi jernih, ya, akhirnya diberikan kepada raja, ya. Raja silahkan minum, gitu. Jadi ini hanya perumpamaan saja. Air yang jernih tadi ibaratnya adalah batin, ya. Air yang kotor adalah batin yang sedang dipenuhi oleh kilesa, kekotoran batin. Kalau air yang jernih berarti kilesanya atau kekotoran batinnya mengendap. Ya, jadi perumpamaan ini bermakna saddha seperti batu permata yang mengendapkan kotoran tadi. Pada saat Anda mempunyai saddha, maka batin Anda murni. Paham nggak? Kalau Anda mempunyai saddha, maka syaratnya, cirinya adalah batin jadi bebas dari kekotoran batin, mengendap. Semua kekotoran batin mengendap. Sehingga inilah mengapa saddha di dalam Buddhism, ya, atau Buddhism tidak mengajarkan kepada kita kalau Anda percaya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka Anda boleh menyakiti makhluk lain yang berbeda pendapat dengan Anda atau berbeda keyakinan dengan Anda. Tidak, ya. Tidak ada atas nama saddha kita menyakiti makhluk lain, tidak ada. Saddha yang benar adalah memurnikan batin, mengendapkan kekotoran batin. Pada saat saddha itu muncul di arus batin kita, maka batin kita jadi sangat bijaksana, sangat murni, ya. Paham, ya, kira-kira perumpamaan ini, ya. Ya, baik. Jadi dan di kitab-kitab yang lain juga ada perumpamaan yang kedua, itu kalau seseorang itu mempunyai saddha, ya, maka dia akan berani menempuh apapun. Contoh, ya, seseorang yang mempunyai saddha yang kuat, maka dia akan berani ikut pabaja. Karena saddhanya kuat. Diberi contoh seperti ini, membuat seseorang jadi berani itu seperti ini. Jadi
Ada segerombolan orang yang penakut, dia berdiri di pinggir sungai yang arusnya deras. Karena dia penakut, dia tidak berani menyeberangi sungai tersebut. Sampai kemudian datang satu orang pahlawan, satu orang jagoan gitu ya, yang menghampiri mereka dan berkata, kenapa? Apa yang kalian perbuat di sini? Ya, dijawab, saya takut mau menyeberang karena ini arus sungainya deras. Kemudian katanya banyak buaya yang kelaparan dan lain sebagainya itu, sehingga mereka ketakutan tidak mau menyeberang. Kemudian si jagoan ini berkata, sudah ikut saya akan bantu kamu menyeberangkan kalian dari sisi ini ke sisi sana gitu. Dan akhirnya semua orang ini dengan mempunyai kepercayaan terhadap si jagoan tadi, akhirnya dia menyeberang dan akhirnya sampai ke tujuan. Jadi ini satu perumpamaan saja, kalau Anda punya sadda, Anda bisa mencapai tujuan Anda. Ya. Anda mempunyai sadda, Anda bisa melakukan segala hal yang sulit untuk dilakukan. Misalkan dikatakan di dalam kitab tafsir, karena sadda maka seseorang berdana. Ya. Anda berdana, berderma, dana apapun yang Anda berikan, yang Anda persembahkan, tidak akan bisa lepas dari genggaman Anda kalau Anda nggak punya sadda juga kan. Itu yang dimaksud dalam artian dengan mempunyai sadda, seseorang bisa melakukan pekerjaan yang sesulit apapun. Ya, berdana, menjaga sila, bermeditasi, atau bahkan menjadi biku atau menjadi seorang samaneri, ya, sayale dan lain sebagainya. Di kitab subtafsir juga ada contoh yang ketiga, sadda itu ibaratnya tangan. Ya, kalau seseorang mempunyai tangan maka dia bisa melakukan pekerjaan apapun. Ya. Pekerjaan yang berat pun dia bisa lakukan kalau dia mempunyai tangan. Jadi kalau Anda mempunyai sadda, Anda bisa melakukan apapun yang berat gitu ya. Termasuk mungkin berdana tadi dan seterusnya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sadda. Manifestasinya bebas dari kekotoran batin atau adanya kesungguhan ya. Kalau Anda mempunyai sadda, Anda akan sungguh-sungguh. Kalau Anda yang mempunyai sadda terhadap abhidhamma, maka Anda akan datang terus. Nah, tidak malas-malasan. Sebab terdekatnya adalah objek yang pantas untuk memunculkan keyakinan, yaitu Buddha, Dhamma, Sangha dan latihan, dan juga faktor-faktor sotapati, yaitu mengarungi atau masuk ke dalam arus jalan mulia berunsur 8, atau orangnya adalah disebut seorang sotapanna ya. Jadi tadi pertanyaan tadi, berarti orang yang beragama lain punya sadda enggak? Nah, Anda harus melihat fungsinya, memurnikan batin kan. Mereka juga mungkin punya sadda selama sadda mereka benar-benar bisa mengendapkan kekotoran batin mereka. Paham enggak? Ya, itu. Jadi definisinya tidak hanya sebatas kepada Buddha, Dhamma, Sangha dan latihan. Meskipun menurut beberapa kitab itu disebutkan sadda yaitu keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha dan latihan. Ya, tetapi kalau kita lihat secara lebih teliti lagi, fungsinya memurnikan batin selama orang lain yang tidak atau yang mempunyai keyakinan berbeda dengan kita dan kepercayaan mereka bisa membuat batin mereka, kekotoran batin mereka mengendap, maka itu pun termasuk dengan kategori sadda. Karena bayangkan kalau orang lain tidak bisa mempunyai sadda, ya, padahal sadda ini termasuk dalam faktor mental universal yang indah. Artinya setiap kesadaran yang indah, ya, selalu ada saddanya. Nah, kalau orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita tidak punya sadda, berarti dia seumur hidup nggak pernah memunculkan kesadaran yang baik. Kasian ya. Ya, jadi dengan pemahaman seperti ini akhirnya saya lebih setuju dengan definisi bahwa sadda itu adalah sesuatu yang bisa mengendapkan kekotoran batin. Anda mempunyai keyakinan apapun dan karena keyakinan tersebut kekotoran batin Anda mengendap. Ya, jadi itu definisinya. Yang terakhir ada faktor sotapati, saya sampaikan ya, ada 4 faktor sotapati, yaitu yang pertama sapurisa sang sewa atau berkumpul bergaul dengan orang yang baik ya, sapurisa. Yang kedua adalah sat dhamma sawanang atau mendengarkan dhamma yang sat dhamma, dhamma yang benar ya.
ya, yang bisa membawa Anda untuk mencapai samadhi dan juga merealisasi akhirnya nibbana, yaitu Sat Dhamma Sawanang. Kemudian yang ketiga faktor sotapati adalah Yoniso Manasikara, Anda sudah paham. Yang keempat adalah Dhamma Anu Dhamma Pati atau berlatih sesuai dengan Dhamma, sesuai dengan Dhamma, ya, sesuai dengan Tripitaka dan kitab komentarnya. Mari kita lanjutkan. Yang kedua adalah perhatian penuh. Nah, ini menarik, ya. Sati, ya. Pada saat Anda bermeditasi anapanasati, sesungguhnya Anda sedang berusaha untuk mengembangkan cetasika yang ini, ya. Salah satunya yang paling penting adalah sati cetasika, ya, perhatian penuh atau bahasa Inggrisnya mindfulness. Jadi sati ini berasal dari kata kerja sarati yang bermakna mengingat. Jadi sati adalah satu cetasika yang sesungguhnya bertanggung jawab pada kemampuan daya ingat Anda, kemampuan memori Anda, ya, itu sati, ya. Meskipun dalam konteks meditasi sati perhatian penuh lebih dimaknai sebagai satu perhatian kepada sesuatu yang saat ini sedang muncul, detik ini sedang muncul. Tetapi sati dalam arti yang lebih luas itu adalah satu faktor mental yang bertanggung jawab terhadap memori, daya ingat Anda. Jadi dengan demikian seseorang yang meditasinya bagus pasti memorinya bagus. Saya bertemu dengan beberapa guru yang umurnya sudah cukup tua, karena meditasinya bagus, memori dia bagus. Tetapi tidak bisa dibalik, ya. Kalau orang memorinya bagus, berarti meditasinya bagus, nggak bisa. Ya, orang yang suka marah-marah, nggak bisa melupakan dendam selama 20 tahun, itu memorinya bagus dia. Benci sama orang 20 tahun yang lalu sampai hari ini diinget terus loh, bagus kan memori dia kan, ya. Ya. Tidak boleh dibalik, ya. Sati juga mengatasi lupa, ya, atau kebingungan. Mutasacasa abi bawanato. Jadi lihat, kalau Anda mengembangkan sati, maka sifat pelupa pun juga akan menjadi teratasi, gitu, dan juga tidak mudah bingung. Tadi saya mau ngapain ya? Kan sering kan orang begitu kan, kayak kehilangan short term memorinya kan, tiba-tiba lupa begitu. Nah itu kalau bahasa Myanmarnya tedi metibu, tidak mempunyai sati. Ya, dia tidak mempunyai sati, ya, tidak mindful. Ya. Nah, ada juga sati ini. Didefinisikan, penjelasannya adalah upadana laghana atau mempunyai karakteristik memperhatikan objek secara penuh. Jadi present moment tadi, objek yang saat ini sedang muncul, objek tersebut nama dan rupa, dia memperhatikan secara penuh sehingga dia bisa melihat bahwa segala sesuatu adalah anicca, dukkha, dan anatta karena semuanya kelihatan. Gitu. Jadi proses pengamatan anicca, dukkha, dan anatta menjadi sangat matang, sangat jelas. Nah, mari kita lihat karakteristiknya tidak mengambang. Apila panalaghana, diberi contoh seperti buah tertentu yang selalu mengambang di sungai begitu. Itu kalau tidak punya sati. Tapi kalau Anda punya sati, Anda tidak mengambang seperti itu, tenggelam. Artinya apa? Tenggelam ke objek, masuk ke dalam objek sehingga mampu mengamati sifat asli dari objek. Ya, semuanya terlihat jelas seperti seolah-olah Anda itu berdiri di tengah-tengah, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya kelihatan. Itu pada saat sati Anda itu berkembang. Anda akan melihat hubungan sebab dan akibat itu dengan sangat jelas sekali, ya, karena pengamatan Anda tidak hanya dangkal di permukaan saja, tapi mampu menembus sampai ke dasar dari objek tersebut, sampai ke pusat dari objek tersebut. Itu sifat dari sati, dan inilah mengapa di dalam meditasi sati harus dikembangkan. Karena sati yang akan membawa pengamatan kita benar-benar tenggelam, masuk ke dalam objek. Sehingga pengamatan kita adalah pengamatan yang tidak superficial, tidak dangkal, pengamatan yang sangat dalam sekali, ya. Kemudian
Fungsinya adalah tadi sudah saya singgung ketiadaan dari sifat pelupa ya. Jadi karena tidak pelupa maka sati ini tidak mengizinkan objek untuk lenyap tanpa teramati. Ya. Jadi kalau Anda diminta untuk mengamati nafas kok masih suka lari ke sana, lari ke sini berarti apa? Lupa. Kalau sesungguhnya diminta mengamati nafas tapi malah mengingat-ingat di rumah ngapain ini ya dan lain sebagainya. Anda lupa terhadap nafas ya. Dengan sati maka pengamatan terhadap objek meditasi akan jadi sangat kokoh dan juga stabil gitu. Kemudian saya akan sampaikan dulu manifestasi dari sati adalah menjaga supaya pengamatan itu bisa berlangsung dengan baik, atau satu keadaan batin yang face to face, berhadapan-hadapan dengan objek. Jadi Anda benar-benar mengamati objek dengan baik, tidak lepas, tidak lupa, ya, tidak lari keluar dari objek gitu. Nah, diberi contoh itu karakteristik yang tidak mengambang tadi itu seperti, jadi kalau zaman dulu itu ada seorang raja, kemudian dia mempunyai pembantu khusus yang disebut Banda Garika, seorang bendaharawan raja gitu ya. Nah, bendaharawan raja ini dia akan terus-menerus mengingatkan Raja Cakrawati, Raja Universal gitu. Raja, kekayaan raja itu ada sedemikian banyaknya, lo emasnya ada sekian peti, peraknya sekian peti, ya gajah-gajahnya sekian banyak, kuda-kudanya sekian banyak gitu. Jadi bendaharawan ini mengingatkan terus raja terhadap properti atau kekayaan yang menjadi miliknya. Jadi demikianlah fungsi dari sati ya, mengingatkan batin ya, mengingat untuk mampu mengingat objek sati ya, dan tidak mengambang terhadap hal-hal yang baik seperti 4 satipatthana. Nah, maksudnya begini, seringkali seseorang hanya menjelaskan sati atau perhatian penuh itu hanyalah kesadaran saja, menyadari saja ya. Jadi apapun yang datang disadari, apapun yang datang disadari gitu, sampai tidak sadar bahwa yang datang itu adalah akusala dhamma atau dhamma yang tidak baik pun juga disadari saja gitu ya. Tetapi sesungguhnya sati tidak hanya menyadari objek-objek tersebut, tetapi juga sati ini mengingat, mampu mengingat apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan. Ya, saya akan sampaikan contoh di dalam kitab kita ya. Jadi dikarenakan kehidupan raja itu penuh dengan kemewahan, ini aja contoh seperti ini, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan indrawi ya, hidupnya penuh dengan kepuasan-kepuasan indrawi dan penuh dengan kemelekatan, sehingga akhirnya dia seringkali lupa dengan aset dan kekayaannya tadi, sehingga bendaharawan raja ini harus terus-menerus mengingatkan ya. Jadi bendaharawan raja yang mengingatkan tadi ibaratnya sati, harus mengingatkan, raja, Anda punya ini, Anda punya itu, begitu ya. Raja itu seperti cita kita, batin kita, kesadaran kita ya, yang menikmati objek-objek panca indera gitu ya. Menikmati terus objek panca indera sehingga akhirnya harus diingatkan oleh sati gitu. Cita, hati-hati loh, itu aku salah loh gitu. Jangan dilakukan. Cita, ini kusala, harus terus dikembangkan. Kira-kira seperti itu ya. Dan karena diingatkan maka raja pun menjadi senang karena akhirnya dia mampu mengingat perbuatan baik, jadi tahu apa yang harus dia lakukan, itu maksudnya. Karena tadi diingatkan sebagai bendaharawan, dia mengingatkan raja, raja harus berdana gitu. Itu yang mengingatkan sati bendaharawannya. Raja harus menjaga sila, raja harus bermeditasi, itu sati yang mengingatkan ya. Nah, raja itu cita tadi ya. Nah, sesuai dengan gaya kehidupan raja ya, yang penuh dengan kemewahan, bergelimang kepuasan-kepuasan indrawi. Kalau dia tidak diingatkan, akhirnya si raja ini jatuh lagi ke kehidupan duniawi lagi, menikmati objek mata, telinga, hidung dan yang lain-lain kan. Sama, itu seperti halnya cita. Kalau tidak dijaga, diingatkan oleh sati, maka cita akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu yang dimaksud ya.
Jadi kalau di dalam teks disebutkan setelah bendahara raja tadi mengingatkan raja ya harus melakukan ini harus melakukan itu, kan bendaharanya pergi ya. Setelah pergi rajanya ingat sebentar, tapi begitu melakukan apa yang disarankan oleh bendahara, akhirnya dia kembali lagi ke gaya hidupnya, menikmati kepuasan indrawi lagi, berpesta pora lagi gitu, ya. Dan ini contoh yang bagus untuk menggambarkan bagaimana sati itu senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan hal yang baik dan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik ya. Dengan hadirnya sati maka kita akan selalu ingat untuk merenungkan nama dan rupa, batin dan jasmani yang anicca, dukkha dan anatta. Kalau Anda sedang bermeditasi dan Anda melakukan perenungan, sati membuat Anda selalu on the track untuk merenungkan bahwa yang Anda amati adalah anicca, dukkha dan anatta. Contoh yang kedua tadi Anda lihat itu di layar, karakteristik yang kedua apa? Upaganhana lakkhana atau ya saya terjemahkan sebagai kepandaian. Jadi kalau ada sati harus ada sifat pandainya, karakteristik pandainya. Maksudnya apa itu pandai? Selain sati membuat kita itu batin itu tidak lupa terhadap apa yang harus dilakukan di saat ini ya, sati juga memunculkan apapun yang sudah kita pelajari dan kita pahami di masa lalu. Makanya tadi saya katakan dia bertanggung jawab pada memori, daya ingat kita ya, ingat akan teori meditasi dan lain-lain, sehingga pada saat Anda bermeditasi itu batin kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi diberi contoh upaganhana itu seperti tulisan yang dipahat di pilar batu sehingga sulit sekali untuk hilang. Ya, paham ya? Artinya apa? Memori Anda akan tersimpan cukup lama. Seperti pahatan di dalam batu yang sulit untuk hilang. Kalau Anda mempunyai sati, maka Anda akan mampu mengingat-ingat kejadian tersebut untuk jangka waktu yang lama. Kejadian yang sudah tidak mampu kita ingat karena apa? Sati kita tidak cukup kuat. Kalau satinya dikembangkan lagi, maka sati ini akan bahkan mampu mengingat kejadian di kehidupan lampau kita. Seseorang yang mampu mengingat kehidupan lampaunya itu karena satinya. Buddha mampu mengingat kehidupan lampaunya, banyak sekali dari kehidupan lampaunya karena sati beliau itu sangat bagus sekali gitu. Semakin kuat sati Anda, semakin banyak kejadian masa lalu yang bisa Anda ingat-ingat ya. Karena karakter dari sati sebagai kepandaian ini adalah mampu mengingat kejadian di kehidupan lampau ya. Apalagi kalau seseorang itu menguasai jana ya, maka akan lebih mudah buat dia untuk mengingat kehidupan lampaunya. Sati juga sering Anda dengar diibaratkan seperti penjaga rumah dengan 6 pintu. Itu di dalam kitab Dhammasanggani Atthakatha. Jadi penjaga rumah yang mempunyai 6 pintu itu sebuah rumah yang dijaga oleh seorang penjaga rumah diibaratkan seperti sati ini, dia seperti ini. Jadi dia akan mengetahui siapa saja yang keluar masuk melalui 6 pintu tadi. Jadi 6 pintu ini hanya perumpamaan yang menggambarkan 6 pintu indrawi kita toh. Pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, lidah, tubuh, dan batin. Ya, 6 pintu. Jadi apapun yang keluar masuk melalui 6 pintu ini mampu diamati ya. Tetapi penjaga rumah ini juga mencegah masuknya perampok-perampok melalui pintu manapun. Nah, ini yang seringkali tadi saya katakan, sati tidak cukup hanya menyadari akan adanya objek, tetapi juga dia mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi ibaratnya nih, Anda sedang hendak berlibur sekeluarga ya, rumah Anda mempunyai 6 pintu ya, karena sekeluarga mau liburan, kemudian yang di rumah hanya penjaga rumah Anda, satu orang penjaga rumah, kemudian Anda menyampaikan kepada dia ya, Pak, ini kami sekeluarga akan liburan, jaga rumah baik-baik ya gitu, awasi rumah ini dengan cermat ya, dengan penuh perhatian ya gitu. Si penjaga rumah melaksanakan tugas Anda, singkat cerita Anda keluar
ya, berlibur selama mungkin seminggu, 2 minggu, keesokan harinya ada perampok datang ke rumah tersebut. Masuk ke rumah tersebut mengambil TV, ya. Sama penjaga tadi diawasi dengan penuh perhatian. Masuk lagi ke itu mengambil sofa, sama penjaga diamati dengan penuh perhatian gitu, ya, dan seterusnya gitu sampai setelah tuan rumahnya, jangan Anda lah ya, tuan rumahnya pulang kaget, loh kok rumahnya jadi habis gitu. Kamu kan udah saya minta untuk menjaga rumah, kamu nggak melakukan fungsi tugas kamu dengan baik, kewajiban kamu dengan baik. Si penjaga rumahnya membantah, saya melaksanakan tugas bos gitu. Mana buktinya? Harta benda habis nih dirampok orang. Loh, saya tahu hari Senin kemarin itu yang mengambil TV orangnya tinggi besar pakai warna ini. Hari Selasa yang mengambil sofa orang saya masih. Apakah sati itu seperti itu? Di dalam kitab disebutkan tidak, karena sati juga harus mempunyai kemampuan untuk mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, di dalam meditasi juga kalau Anda sedang batin Anda dikuasai oleh pancaniwarana, ya, sati Anda akan membantu untuk mengingat-ingat apa yang harus saya lakukan terhadap pancaniwarana ini, 5 rintangan batin tertentu ini. Itu fungsi sati, dan inilah mengapa kita harus belajar supaya kita mempunyai ilmu yang cukup untuk mengatasi kesulitan hambatan yang datang di dalam latihan-latihan kita, ya. Jadi selain mengingat objek, sati juga mencari dengan sungguh-sungguh jalan yang baik, menguntungkan, ya. Sati hita ahita nang dhamma nang gatiyo saman wesitwa, ya. Jadi dia mencari dengan sungguh-sungguh sesuatu yang menguntungkan, dan juga mencari tahu mana yang tidak menguntungkan. Ya, kalau dhamma ini tidak menguntungkan, misalkan perilaku tubuh yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, maka dia akan menghindari. Sedangkan kalau sesuatu adalah baik, ini adalah perilaku tubuh yang baik, ucapan yang baik, pikiran yang baik, maka dengan bantuan wirya sati mengingatkan yang lain untuk bekerja sehingga kualitas batin yang baik bisa ditingkatkan, ya. Jadi seperti halnya tadi bendahara raja mengatakan ini bagus untuk raja, ini tidak bagus untuk raja, itu fungsi dari sati. Ini baik untuk batin kita, ini tidak baik untuk batin kita, ini bisa dipakai, itu tidak bisa dipakai. Kalau pancaniwarana misalkan kamat canda sedang menguasai batin kita, maka kita harus seperti ini, seperti itu. Ini fungsi dari sati, mengingatkan kita, ya. Jadi demikianlah karakteristik dari sati yang disebut upaganhana lakana, kepandaian, ya. Sebab terdekat, persepsi yang kuat terhadap objek, ya. Jadi maksud saya, kalau Anda memperhatikan objek dengan persepsi yang kuat terhadap objek tersebut, maka sati akan muncul, ya. Kemudian hendaknya dipahami seperti tugu di pintu kota, kokoh dan tegak berhadapan-hadapan dengan objek, dan seperti penjaga pintu yang menjaga pintu-pintu indrawi, ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, penjaga rumah yang mempunyai 6 pintu, ya. Selanjutnya adalah hiri atau rasa malu, karakteristiknya jijik terhadap perbuatan yang tidak baik melalui tubuh dan ucapan. Hanya tubuh dan ucapan, tidak termasuk pikiran, ya. Jijik terhadap perilaku tubuh yang tidak baik, jijik terhadap ucapan yang tidak baik. Fungsinya adalah untuk tidak melakukan kejahatan, perwujudannya menghindari kejahatan. Sebab terdekatnya adalah rasa hormat terhadap diri sendiri, ya, nanti akan saya uraikan. Ottappa sebaliknya, takut akan perbuatan jahat, mempunyai karakteristik rasa takut terhadap perbuatan yang tidak baik. Fungsi dan manifestasinya itu sama dengan hiri, ya. Kemudian sebab terdekatnya adalah rasa hormat terhadap orang lain. Jadi Anda lihat, sebab terdekat dari hiri dan ottappa berbeda, ya. Kalau hiri itu adalah rasa hormat terhadap diri sendiri, ottappa itu rasa hormat terhadap orang lain, ya. Saya akan sampaikan perbedaan antara hiri dan ottappa dari sudut
asal mula kemunculannya, hiri itu bersumber pada diri sendiri atau internal atau subjektif, ajata samudana, ya. Bersumber pada diri sendiri itu bisa muncul dari 4 sebab. Misalkan jati pacawekitwa atau merenungkan kelahiran kita gitu. Perbuatan baik atau perbuatan tidak baik seperti ini tidak pantas untuk dilakukan oleh seseorang dengan status kehidupan yang baik, ya, seperti saya gitu. Dan hanya pantas dilakukan oleh mereka yang maaf berstatus rendah seperti nelayan dan sejenisnya. Ini di kitab kita. Sungguh tidak pantas buat saya yang terlahir di keluarga baik-baik melakukan pelanggaran sila dan lain sebagainya, ya. Jadi dengan merenungkan kelahiran kita, maka kita akhirnya menahan diri, malu untuk melakukan kejahatan, ya. Anda jangan salah paham bahwa penjelasan ini membandingkan diri kita dengan orang lain, kelihatannya ada kesombongan di sana, ya. Kan merasa kita statusnya tinggi, yang lain rendah. Kalau Anda cermati cerita ini tidak sedang membandingkan dia dengan orang lain dalam rangka untuk memuji dirinya sendiri dan memunculkan kesombongan, tidak. Tetapi dia hanya melakukan perenungan seperti ini untuk bisa lebih menarik diri dari perbuatan yang tidak baik, supaya dia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Dia malu dengan statusnya. Malu dong sebagai umat Buddha kok melanggar sila gitu. Ya, kemarin ada loh umat datang kepada saya, umat baru sih, datang di ruang sana itu, nggak tahu kenapa, mungkin di ruang tamu itu ada nyamuk atau apa, tiba-tiba dia saya lupa ya dikejar. Nah, dia nggak malu berbuat jahat itu, ya kan. Ya, jadi bukan untuk membangkitkan kesombongan tadi membandingkannya. Jadi hiri, rasa malu juga bisa bersumber dari diri sendiri pada saat seseorang wayang pacawekitwa atau merenungkan usia. Ya, perbuatan jahat seperti ini kan biasanya dilakukan oleh anak kecil, bukan seperti orang yang sudah tua dewasa, ya. Jadi dengan merenungkan usia juga orang akhirnya malu untuk berbuat jahat. Sadar usia Anda itu berapa? Anda udah Ya, yang ketiga adalah untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan dengan membangkitkan rasa malu adalah dengan merenungkan sesuatu yang bersifat heroisme gitu, sura bawang pacawekitwa. Jadi kejahatan atau perbuatan jahat tertentu ini hanya pantas dilakukan oleh orang yang lemah. Orang yang kuat seperti saya tidak pantas melakukan kejahatan seperti ini gitu. Akhirnya dia menahan diri dari perbuatan jahatnya. Anda tahu nggak, orang yang suka marah itu sebenarnya orang yang kuat atau orang yang lemah? Orang yang lemah. Jadi kalau Anda masih punya sifat pemarah, Anda itu lemah. Kenapa? Hati Anda tidak cukup kuat untuk menahan kemarahan Anda, sehingga Anda harus salurkan keluar gitu. Luber. Bisa luber melalui mata, luber melalui mulut gitu. Jadi orang yang pemarah, yang suka marah-marah, jangan salah. Orang kan sering berpikir, saya akan pertontonkan kemarahan saya supaya semua orang tahu bahwa saya orang yang kuat, gitu kan? Padahal enggak. Kita sekarang tahu menurut Dhamma, orang yang suka marah adalah orang yang lemah. Orang yang sabar itu orang yang kuat. Karena dia sabar untuk menahan goncangan, menahan terpaan kilesa dan lain sebagainya, ya. Nah, dengan merenungkan heroisme seperti itu, maka seseorang bisa menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Yang keempat adalah merenungkan pengetahuannya yang luas, bahu sacang pacawekitwa. Jadi kejahatan seperti ini ya biasanya dilakukan oleh orang yang bodoh, tidak berpendidikan dan seterusnya. Kalau orang berpendidikan seperti saya ya tidak pantas untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti ini. Akhirnya dengan merenungkan hal seperti itu dia tidak melakukan kejahatan. Ya, jadi bukan untuk membangkitkan kesombongan ya. Jadi dengan mengembangkan rasa malu yang bersumber pada diri sendiri, 4 hal tadi, maka seseorang akhirnya malu untuk berbuat jahat. Dengan demikian hiri itu bersumber pada diri sendiri, karena nanti berbeda dengan ottappa, bersumber dari eksternal. Artinya apa? Apabila seseorang melakukan kejahatan ya, maka
dia akan disalahkan oleh, kalau dalam kitab disebutkan akan disalahkan oleh catuk parisa, 4 majelis. 4 majelis itu majelis biku, bikuni, upasaka, upasika. Kalau kamu melanggar sila, kamu nanti kalau kamu begini-begini tadi, ya, nanti jadi pembicaraan loh oleh para biku, ya, bikuni, upasaka, upasika loh, gitu, ya. Jadi itu bersumber dari eksternal. Dengan merenungkan hal seperti ini, maka seseorang tidak melakukan kejahatan karena takut mendapat celaan dari eksternal. Paham ya bedanya ya? Hiri itu lebih merenungkan dari segi internal, kalau ottappa itu lebih merenungkan karena sisi eksternal. Kalau saya melakukan kejahatan ini, nanti orang lain akan mengira saya orang yang jahat, tidak baik, malu kan. Kemudian yang kedua, perbedaan hiri dan ottappa adalah adipati, ya, pengendali. Hiri dikendalikan oleh diri sendiri lagi, atta adipati, ya. Seseorang yang berasal dari keluarga baik-baik, dia merenungkan tidak bagus ya buat seorang seperti saya yang meninggalkan keduniawian, menjadi biku karena sadda dan juga berpengetahuan luas ya, mempercayai praktek pertapaan yang keras atau dutangga. Orang seperti ini kok melakukan kejahatan gitu ya. Demikianlah, jadi hiri dipengaruhi oleh diri sendiri gitu. Karena status yang seperti itu tadi, sudah sepantasnya saya meninggalkan kejahatan, ya, mengembangkan moralitas, meninggalkan kesalahan dan mengembangkan hidup tanpa kesalahan, serta memurnikan kehidupan saya gitu. Jadi perenungan itu muncul dari diri sendiri, atau bersumber dari diri sendiri, yang mengendalikan adalah diri sendiri. Ottappa dikendalikan oleh dunia, ya, dipengaruhi oleh dunia. Dunia ini sangat lebar ya, tidak selebar daun kelor, dan di dunia ini ada banyak biku dan pertapa yang mempunyai kesaktian, yang bisa membaca pikiran Anda gitu ya. Jadi mempunyai mata dewa, mampu membaca ya pikiran, mereka bisa melihat dari kejauhan ya. Kemudian walaupun mereka ada di dekat kita, mereka juga bisa tidak kelihatan. Kira-kira seperti itu di kitab tafsir. Secara mental mereka tahu apa yang kita pikirkan ya. Jadi dia akan, orang sakti ini akan mengatakan, oh lihatlah orang tersebut anak dari keluarga baik-baik tetapi melakukan kejahatan ya. Karena merenungkan hal seperti itu, akhirnya seseorang takut untuk melakukan kejahatan. Inilah yang disebut ottappa dikendalikan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat eksternal ya. Jadi ada banyak dewa juga yang bisa melihat dari kejauhan, mempunyai mata dewa dan bisa mengetahui apa yang ada di pikiran manusia. Demikianlah dengan dipengaruhi oleh dunia, seseorang meninggalkan kejahatan dan mengembangkan moralitas, meninggalkan hidup yang penuh kesalahan, menghindari kesalahan dan mengembangkan hidup tanpa kesalahan dan menjaga kehidupannya semurni mungkin. Perbedaan antara hiri dan ottappa yang ketiga adalah tempat berpijaknya. Hiri itu berpijak pada sifat hakiki dari rasa malu, sementara ottappa berpijak pada sifat hakiki dari rasa takut. Yang dimaksud di sini adalah karena hiri berpijak pada sifat hakiki rasa malu, akhirnya seseorang akan menjaga kesantunannya, ya, menjaga perbuatannya dengan sangat baik sekali, ya. Sementara di sisi lain ottappa karena berpijak pada sifat hakiki dari rasa takut, seseorang tidak melakukan kejahatan karena berpikir kalau saya melakukan kejahatan nanti saya akan terlahir di neraka, gitu, ya. Kalau hiri kan tadi enggak, dia menjaga kesantunannya gitu, diri sendiri ya. Manifestasinya tadi dikatakan perwujudan dari keduanya adalah apa? Manifestasinya menghindari kejahatan ya. Jadi orang dari keluarga baik-baik itu pada saat hendak, jadi ini contoh di zaman India kuno. Kalau Anda pernah ke India, hari ini pun masih praktek ini juga masih dilakukan. Mereka kalau buang, apa istilahnya itu, kalau pagi-pagi buang hajat ya,
Bisa di lapangan terbuka loh, di kota-kota tertentu itu. Maaf ya. Tapi 2600 tahun pun juga sepertinya dari kitab tafsir juga menceritakan hal yang sama. Jadi diberi contoh seperti ini. Seseorang mau buang hajat di lapangan terbuka, tiba-tiba dia melihat ada biku jalan menurut ke arah dia gitu. Ya. Nah, akhirnya dia nggak jadi karena malu. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bagaimana rasa malu untuk melakukan hal tidak baik itu bisa muncul ya. Kemudian kalau otapa kan tadi karena rasa takut terlahir di neraka, seseorang akhirnya tidak melakukan kejahatan. Jadi diberi contoh hiri dan otapa itu seperti dua bola logam ya, yang satu dingin tapi dilapisi oleh kotoran manusia atau kotoran binatang, yang satunya lagi panas membakar ya. Jadi seorang yang bijaksana dia tidak memegang kedua-duanya. Yang dingin tidak dipegang karena jijik, yang panas tidak dipegang karena takut. Ya, jadi itu hiri dan otapa. Ya. Kemudian di sutta itu sering disatakan bahwa hiri dan otapa adalah penjaga dunia, loka pala. Kenapa? Karena para biku, dua dhamma yang murni ini adalah penjaga dunia. Apakah dua hal tersebut? Yaitu rasa malu dan takut akan perbuatan jahat. Para biku, apabila dua dhamma yang murni ini tidak menjaga dunia, maka tidak akan ada rasa hormat yang diberikan kepada ibu atau saudara ibu atau istri paman atau istri guru atau istri dari mereka yang dihormati. Dunia akan penuh dengan kekacauan kelahiran, seperti halnya yang terjadi di antara kambing, ayam, babi, ayam, dan serigala. Mereka saling menikah satu sama lainnya. Kira-kira begitu ya? Menikah, ada pernikahan nggak sih di sana? Akan ada kekacauan kelahiran gitu. Ya, anak dengan ibunya, dengan bapaknya, itu yang dimaksud. Para biku karena ada dua dhamma yang murni ini, yaitu hiri dan otapa yang menjaga dunia, maka rasa hormat diberikan kepada ibu dan lain-lain yang tadi di atas sudah disebutkan. Referensinya ada di Anguttara Nikaya. Jadi dengan demikian maka selesailah kelas kita pada malam hari ini.